Assalamualaikum pemirsa budaya, berjumpa lagi bersama saya Hidayat Bagong. Bila mana kita berbicara tentang budaya, tidak terlepas dari kearifan lokal. Destinasi wisata dan destinasi kuliner salah satunya. Sudah bersama saya saat ini Ibu Lista Hajah Lista. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Lista ini salah satu founder di Gerai Lengkong, salah satu gerai yang menaungi Bu ya para UMKM di kota Tangerang Selatan ini. Alhamdulillah tadi saya udah keliling-keliling, ada beberapa produk UMKM. Pertanyaan saya Ibu Lista ini dengan waktu yang sangat banyak masih bisa ngurusin UMKM. Gimana ceritanya tuh Bu? Karena hobi ya, satu hobi, yang kedua karena cinta mungkin ya. Jadi alhamdulillah saya memang sangat mencintai produk-produk yang ada di Tangsel karena saya pada dasarnya senang kuliner. Jadi pada saat saya berkunjung ke beberapa daerah di sana kan sudah punya tuh kayak contoh lah, kita kalau ke Bali pasti kita nggak bakalan tuh nggak ke Krishna Bali. Kalau kita ke Jogja misalkan ke beli oleh-oleh bakpianya Jogja atau di mana lagi daerah. Nah, Tangsel ini saya berpikir karena banyak teman-teman UMKM yang sudah memproduksi produk-produk di Tangsel, jadi kenapa enggak saya berpikir untuk bikin juga gerai. Gerai Lengkong UMKM, toko oleh-oleh produk UKM Tangerang Selatan. Usaha mikro, kecil dan menengah ya? Usaha mikro, kecil, Kota Tangerang Selatan. Oke Ibu. UMKM, tapi kalau buat saya UMKM-nya bukan usaha mikro Mas Bagong. Apa itu? Tapi usaha mandiri kreatif masyarakat. Ulang ini Bu, usaha mandiri? Usaha mandiri kreatif masyarakat. Seperti contoh di sini kita ada beberapa produk. Ini semuanya hasil kreativitas dari teman-teman UMKM. Ada rempeyek, ini rempeyek semua daerah tentunya ada. Semua tentunya ada. Tapi di beberapa daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Saya sangat setuju sekali Bu bahwa UMKM itu memang harus mandiri. Kalau saya boleh tahu strategi apa ya Bu ya untuk bisa mencapai pasar apa yang diciptakan oleh Gerai Lengkong itu sendiri? Untuk sementara ini sih karena memang Gerai Lengkong ini hadir tadinya sebatas memenuhi, juga membantu memasarkan, menjual produk-produk teman-teman UMKM Mas Bagong. Jadi kita lebih kepada pangsa pasarnya ini awal itu hanya sebatas melalui media sosial, terutama melalui Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada dan sebagainya lah. Jadi kita lebih kepada bagaimana produk teman-teman UMKM di Tangsel ini bisa dikenal di luar Tangsel gitu. Meskipun memang sebetulnya kalau kita mau menggarap aja lah, nggak usah jauh-jauh kemana-mana ya, pasar lokal aja dulu di dalam Tangsel. Saya yakin perputaran ekonomi UMKM ini bisa berjalan gitu. Jadi memang masih banyak juga masyarakat yang belum tahu kalau di Tangsel ini ada produk-produk unggulannya UMKM, seperti contoh yang saya pegang ini sagon. Sagon ini kan dari makanan jadul kita kecil. Berbahan dasar? Berbahan dasar dari tepung sagu. Tepung sagu. Yang kalau makan ini nggak boleh ngomong. Dulu ya waktu kecil. Nggak boleh Tapi ngomong. sekarang sagon ini sudah berbentuk cookies. Jadi dia itu udah menjadi cemilan sehari-hari. Mungkin teman kita ngopi nih sekarang, kita disuguhin kopi ya Mas Bagong. Sudah Bu. Jadi bisa temennya nih sagon. Sagon ini ada bervarian rasa. Nah ini yang saya pegang sagon kelor. Yang kata orang itu kelor anti santet. Penangkal santet. Jadi nggak perlu jauh-jauh deh kalau misalkan ada gangguan-gangguan makhluk halus itu, tinggal datang ke Gerai Lengkong beli sagon kelor. Ini udah pasti menambah stamina kita juga, menambah keceriaan kita minum teh di sore hari. Memang beberapa daerah, terutama di daerah Betawi ya, Jakarta itu sagon udah nggak asing lagi. Tapi ya saya bilang tadi bahwa sagon itu di beberapa daerah mempunyai ciri khas tertentu. Tangsel salah satunya. Dia dibuat sebagai cookies ya Bu ya, sebagai cookies dan diberi daun kelor dengan beberapa beberapa khasiat tentunya. Oke Bu. Jadi ini banyak sekali produk-produk UMKM teman-teman yang ada di Tangsel. Karena kenapa? Kita lebih mengutamakan produk-produk ini yang diproduksi, dihasilkan oleh warga Tangsel dari rumah.
Karena kan ini masih yang rumahan ya produknya. Tapi bagaimana para ibu ini bisa tetap berusaha di tengah pandemi COVID, meskipun mereka mengerjakan dari dalam rumah, tapi produknya bisa bertebaran kemana-mana. Nah, melalui gerai lengkong inilah kita membantu. Tapi pertanyaan saya Bu ya, apa sih, ada syarat tertentu nggak agar para ibu-ibu rumahan ini bisa menjadi anggota gerai lengkong itu sendiri? Oh iya, jadi kalau gerai lengkong ini kan sebetulnya hanya salah satu toko yang menjual produk-produk UMKM. Di Tangsel sendiri banyak loh beberapa gerai ya Mas Bagong. Dan gerai lengkong ini adalah salah satunya. Dan kita menerapkan SOP sendiri, kita melakukan kurasi terhadap produk-produk yang memang akan dijual melalui gerai lengkong. Jadi kita ada SOP-nya. Ada SOP. Pertama mereka harus standarisasi memberikan contoh produk. Betul. Berikut dengan PIRT tentunya Bu ya. Iya, berikut dengan yang pertama harus ada legalitas. Dari sisi kualitas rasa juga sudah layak dijual. Betul. Yang ketiga adalah packaging. Jadi kalau mereka packagingnya sudah memenuhi standar gerai lengkong, kami bisa langsung terima. Tapi kalau belum, kami akan berikan arahan. Nah itu dia Bu, pertanyaannya Bu. Jadi beberapa orang itu kadang-kadang takut untuk bisa ikutan di pasar bebas gitu. Artinya karena mereka secara standarisasi dapurnya untuk masak juga belum memenuhi syarat. Terus packaging tentunya. Terus yang Ibu bilang tadi, legalitas itu salah satu kesulitan mungkin Bu ya bagi para produsen rumahan seperti mereka. Apakah ada solusi buat mereka itu Bu? Jadi gini, kita kembali kepada pelaku usaha itu sendiri. Apakah memang dia bertujuan membuat produk itu sendiri untuk menjadi tambahan ekonomi keluarga atau hanya sekedar ikut-ikutan? Nah ini nanti akan tersortir dengan sendirinya Mas Bagong. Jadi kalau memang dia berusaha untuk menambah ekonomi keluarga, tentunya juga harus wajib dan harus mau. Yang pertama adalah harus ada niat dulu dari hati. Karena kan itu berproses dan insya Allah pemerintah Kota Tangerang Selatan tuh memfasilitasi untuk pengurusan legalitas tersebut. Oh, difasilitasi. Difasilitasi. Alhamdulillah. Meskipun memang ada kuota tertentu yang harus diberikan kepada UMKM dan ada juga beberapa persyaratan tertentu yang bisa mendapatkan fasilitas dari dinas terkait yang ada di Tangerang Selatan, terutama dalam pengurusan PIRT. Mengawali dengan NIB-nya, karena kan yang namanya PIRT ini tolong dijelaskan Bu, apa sih PIRT? Jadi kalau PIRT ini adalah nomor induk industri rumah tangga. Nah, dalam memproduksi produk itu mereka kan melakukannya dari rumah. Jadi mereka harus mengurus dulu izin memproduksi. Dan mereka juga harus punya nomor induk berusaha. NIB. Nah, dia juga harus melakukan. Dan itu juga dipermudah sama itu dipermudah. Dari pihak pemerintah Tangsel ya. Pemerintah Tangsel. Di bawah departemen? Di bawah departemen dinas Industri dan Perdagangan, juga Dinas Koperasi dan UMKM. Dan juga apabila pengurusan nanti berlanjut, kita juga ada proses sertifikasi halal. Nah, itu juga bukan hanya pemerintah Kota Tangsel ya. UMKM ini kan menjadi sorotan hampir semua lembaga. Jadi kita juga ada beberapa bantuan dari lembaga-lembaga tertentu, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya. Nah ini tinggal kembali kepada pelaku usaha itu sendiri. Mereka mau nggak mengambil momen-momen atau fasilitas tersebut. Karena tidak mudah juga Mas Bagong. Jadi ada juga yang beberapa para pelaku usaha pada akhirnya mundur, aduh ribet banget sih persyaratannya dan sebagainya. Mereka sudah mundur karena yang takut harus berperang. Kita kuatkan mentalnya ini. Mental berdagang itu bukan hanya sebatas menjual produk, tapi bagaimana menjadikan produknya itu aman dijual di luar. Karena bagaimanapun kan kita kembali kepada pihak ketiga ya sebagai pembeli. Nah, mereka ini kan juga harus merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk-produk yang kita jual di gerai lengkong. Karena memang semua terlepas dari bahwa ini adalah produk makanan gitu ya. Yang notabene kalau saya mempelajari produk makanan ada salah satunya clean and close. Dia clean dalam penyajian, terus juga produknya terus selalu tertutup. Jadi para UMKM yang ada di Kota Tangsel ini memang selayaknya sudah harus mempelajari hal itu. Yang kedua, saya tadi tarik kesimpulan dari Ibu bahwa perjuangan ini
nggak semena-mena memang, butuh pengorbanan, niat dan sebagainya. Tapi itu tadi ya Bu ya, kelemahannya mereka hanya sekedar. Sama halnya dengan kopi yang Ibu sudah sajikan, boleh sekedar kita saya minum cicip. silakan. Ini bukan untuk bukan display.